Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kitab Mujmal Usul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin kelima, ya. Karena poin 1, 2, 3 itu dan 4 sudah dibahas walaupun secara global. Kata beliau, Al-Qur'anu yajibu an yufassara bima huwa ma'lumun min manhajis salaf. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yi al-mujarrad fa innahu minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyyati wa amsalha kufrun. Al-Qur'an wajib ditafsirkan dengan sesuatu yang maklum, artinya telah diketahui dari manhaj salaf, dan tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya dengan pendapat, hanya dengan akal, karena itu termasuk berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, dan mentakwilnya dengan takwil batiniyah dan yang semacamnya itu termasuk kufur. Termasuk kufur. Di sini beliau mengingatkan bahwa yang pertama, Pak, wajib menafsirkan Al-Quran sesuai dengan manhaj salaf. Yang kedua, tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal saja, pendapat saja. Pertanyaannya, bagaimana tata cara tafsir menurut manhaj salaf? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang tata cara tafsir, ya, beliau mengatakan fa in qila fama ahsanul turuqit tafsir, bila ada yang bertanya bagaimana tata cara tafsir yang paling bagus, maka yang pertama, an yufassaral Qur'anu bil Qur'an, itu tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, an yufassaral Qur'an bis sunnah, itu tafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, an yufassar Al-Quran bi aqwalis sahabah, bi tafsiris sahabah, itu menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, karena mereka orang yang langsung melihat bagaimana turunnya Al-Quran. Cara yang ketiga, an yufassar Al-Quran bitafsirit tabi'in, itu tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Kalau yang 4 cara ini tidak ada juga, maka kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih.
bahasa Arab yang fasih. Saudaraku seiman, nah ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam muqaddimah tafsirnya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Iya. Yang pertama kita akan bahas yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tentunya Pak, syarat mutlak bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran adalah dia harus bisa bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Dan akan sangat terjadi perbedaan yang sangat jauh kalau menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, Pak. Maka pahamilah, ya, bahasa Arab itu menurut pemahaman orang Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab yang fasih, yang sesuai turunnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, bahasa Arab itu, Pak, bahasa yang sangat luas sekali. Tidak ada bahasa yang paling luas dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu, Pak, per hurufnya saja mempunyai makna. Kalau antum membaca buku, ada sebuah buku yang berjudul Mu'jam Ma'anil Huruf, Ma'ani Hurufil Quran. Kamus makna-makna huruf-huruf Al-Quran. Itu dari alif sampai ya. Alif fungsinya apa saja? Alif untuk istifham, pertanyaan. Ya, istifham juga banyak. Ada istifham ingkari, ada istifham ta'jub, dan yang lainnya. Ba fungsinya untuk apa saja? Itu disebutkan, Pak. Iya, ta sampai selanjutnya. Demikian pula, ya, huruf berbentuk apa-apa seperti harfu jar. Min, bi. Min itu maknanya apa saja. Dan terkadang gara-gara satu huruf itu terjadi ikhtilaf para ulama dalam memaknainya. Contoh misalnya Allah berfirman, "Famsahu bi ru'usikum." Usaplah bi ru'usikum, ya, kepala kalian. Itu dalam ayat wudu. Ba di sini bi ru'usikum itu maknanya apa? Sebagian mengatakan ba di sini artinya litab'id, untuk sebagian. Sehingga atas dasar itu mereka mengatakan boleh mengusap kepala sebagian. Sebagian lagi mengatakan ba di situ mempunyai makna lil ilsaq. Atas dasar itu mereka mengatakan bahwa mengusap kepala harus keseluruhan, nggak boleh sebagian. Dan itu yang rajih. Kenapa? Karena itu langsung perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, Pak, ya, siyaqatul kalimat, redaksi-redaksi kalimat harus betul-betul kita pahami. Kalau kita tidak paham itu, sering kali jatuh kepada kesalahan dalam menafsirkan apa? Al-Quranul Karim. Maka dari itu, ya, mutlak tuh, ya, siapapun Anda yang ingin menafsirkan Al-Quran wajib bisa bahasa Arab. Makanya saya merasa heran, Mbak, ada seorang, ya, dulu dia membuka kajian tafsir Al-Quran, dan saya tahu orangnya nggak bisa bahasa Arab, dan dia mengaku salaf. Maka saya pedes di hadapan dia, ente, antum ini mau menafsirkan Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab gimana? Ya, saya baca terjemah, Ustaz, katanya. Terjemah apa?
Tafsir Ibnu Katsir, ya akhi, terjemah belum tentu benar. Banyak penerjemah yang tidak paham tentang istilah-istilah apa? Tafsir, gak bisa ya akhi. Kita kalau mau menafsirkan Quran tuh harus betul-betul paham tentang bentuk-bentuk kalimat dalam Al-Quran, makna-makna hurufnya, makna-makna katanya. Ya. Dan kitab-kitab tafsir ulama itu kan banyak, nggak cuma satu. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, dan yang lainnya. Harus kita rujuk itu semuanya. Supaya apa? Supaya tafsir kita benar-benar ya bisa dipertanggungjawabkan, akhul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya akhi, ini syarat mutlak. Siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran wajib bisa bahasa Arab. Kemudian juga orang yang mau menafsirkan Al-Quran harus paham tentang ulumul Quran. Ulumul Quran. Seperti misalnya masalah nasikh mansukh, sabab nuzul, ta'wil tanzil, muhkam mutasyabih. Ya. Ini semua harus paham. Sebab kalau dia tidak paham, wah, bisa-bisa dia mengamalkan misalnya ayat yang ternyata sudah dihapus hukumnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, Al-Quran memang Allah mudahkan untuk dipelajari. Tapi ingat, Al-Quran pun tidak boleh sembarangan kita untuk apa? Menafsirkannya seenaknya dengan akal-akal kita, dengan pendapat-pendapat kita. Maka yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu ada 4 bentuk, Pak. Yang pertama yaitu naskhul Quran bil Quran, yaitu ayat-ayat yang dihapus oleh ayat yang lain. Ini yang disebut dengan nasikh mansukh. Ya. Contoh misalnya ayat surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan di antara buah-buahan kurma dan anggur, kalian bisa menjadikannya sesuatu yang memabukkan dan rezeki yang baik. Orang kalau tidak paham nasikh mansukh, Pak, langsung memahami ayat ini apa, Pak? Berarti boleh dong bikin arak buat mabuk-mabukan. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan di antara buah-buahan kurma dan anggur bisa kalian jadikan sesuatu yang memabukkan. Lihat. Tattakhiduna minhu sakara. Tapi ayat ini sudah dimansukh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzum min amali syaitan fajtanibuh." Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, ansab dan azlam itu najis dari perbuatan setan, maka jauhi oleh kalian agar kalian beruntung. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bentuk yang kedua, Pak, yaitu takhsisul Quran li umumil Quran. Itu mencari ayat-ayat yang khusus, yang mengkhususkan keumuman ayat yang umum. Ada ayat yang berbentuk umum, ada ayat berbentuk apa? Khusus. Contoh misalnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra.
dan orang-orang yang suaminya meninggal, ya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, ya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, maka hendaklah istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya iddahnya wanita yang kematian suami berapa? 4 bulan 10 hari. Ini umum, Pak. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengkhususkan ayat itu. Yaitu surat At-Tolaq ayat 4. Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang hamil lalu ditinggal mati suaminya, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Dikecualikan untuk wanita yang sedang hamil. Kalau wanita yang sedang hamil kemudian meninggal oleh suaminya, maka tidak harus menunggu 4 bulan 10 hari. Tapi menunggu sampai kapan? Dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, selesai iddahnya. Iya. Bentuk yang ketiga, yaitu taqyidul Quran li mutlaqil Quran. Yaitu mengikat ayat-ayat yang bersifat mutlak. Ya, mengikat ayat-ayat yang bersifat apa? Mutlak. Seperti firman Allah, fawailul lil musallin, mutlak. Kemudian Allah ikat, siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Maka tidak boleh seseorang hanya berhenti fawailul lil musallin, ini bahaya. Bahaya. Karena Allah mengatakan celaka untuk orang yang sholat. Maksudnya orang sholat celaka. Maka harus diikat. Maksudnya apa ini? Dijelaskan. Itu orang yang lalai dari sholat mereka. Yang keempat, tafsirul Quran li mujmalil Quran. Yaitu memperinci ayat-ayat yang global. Ya, memperinci ayat-ayat yang sifatnya apa? Global. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Kata-kata Al-Ghashiyah, hadithul ghashiyah sifatnya global. Kemudian diperinci. Maksudnya apa? Wujuhu yawma idzin apa? Khashiyah. Dan Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti menyebutkan banyak sekali bayan penjelasan tentang tata cara menafsirkan Quran dengan Quran. Seperti misalnya menjelaskan tentang dhamir suatu ayat atau makna suatu ayat, kata yang bersifat ya mempunyai 2 makna. Seperti firman Allah wal-laili idza as'as. As-as itu maknanya bisa datang, bisa pergi. Iya. Maka kemudian dijelaskan dalam ayat yang lain di mana beliau merojihkan bahwa yang dimaksud dengan as-as itu adalah datang. Quru, salah satu quru, qor maknanya haid dan juga bisa bermakna apa? Bersih. Demikian pula ayat-ayat yang mutlak yang banyak yang lainnya. Nah, ini tata cara menafsirkan Quran dengan apa? Quran. Yang kedua, yaitu menafsirkan Quran dengan apa? Sunnah. Dan menafsirkan Quran dengan sunnah ini, Pak, dia harus paham tentang ilmu hadis. Supaya apa? Supaya tidak menafsirkan Quran dengan hadis lemah. Apalagi hadis itu hadis palsu.
Karena banyak banget ya. Seperti misalnya fadilah membaca ayat surat tertentu dan ternyata hadisnya tidak sahih. Seperti misalnya fadilah membaca surat Yasin. Dan ternyata para ulama hadis mengatakan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang fadilah membaca surat Yasin lemah. Tidak ada yang sahih satupun juga. Berarti kalau antum mau menafsirkan Quran dengan sunnah, antum harus bisa pastikan dulu bahwa ini hadisnya apa? Sahih. Iya. Dan menafsirkan Al-Quran dengan sunnah ini harus, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sunnah itulah yang menafsirkan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada kamu al-dzikr, yaitu Al-Quran. Litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Tuh lihat. Nah, Rasulullah ternyata Pak, Allah mengatakan bahwa fungsi Nabi itu apa? Fungsi Rasul agar kamu menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Berarti itu menunjukkan bahwa sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Makanya kata Imam Ahmad, as-sunnah tufassirul Quran walaysal aql. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran, tapi tidak sebaliknya. Al-Quran sangat butuh kepada sunnah. Karena berapa banyak Pak ayat-ayat yang bersifat global dan tidak tahu tata caranya dan perinciannya kecuali ada dalam sunnah. Apalagi ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat apa? Hukum. Itu perinciannya adanya di sunnah. Allah berfirman misalnya, wa aqimus shalah. Dirikan sholat. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat dari awal sampai akhir. Ada? Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan berapa rakaatnya. Ada? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan tentang apa bacaannya. Tidak ada. Adanya di mana? Dalam sunnah. Maka Rasulullah menjelaskan ya, bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang berkata, kita tidak butuh sunnah, cukup Al-Quran saja. Banyak di zaman sekarang kayak gini Pak. Banyak ini. Ini yang disebut dengan ingkarus sunnah. Bagaimana cara sholatnya kalau begitu? Bagaimana kita akan tahu bahwa sholat zuhur 4 rakaat kalau kita menolak sunnah? Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula wa atuz zakah, bayarkan zakat. Perinciannya adanya dalam sunnah Pak. Dalam Al-Quran tidak ada. Nisabnya berapa? Apakah berlaku padanya haul atau tidak? Adanya di mana? Di sunnah. Saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, harus ya, orang yang ingin menafsirkan Al-Quran mutlak dia harus luas ilmunya tentang sunnah. Makanya kalau antum belajar hadis Pak, belajar sunnah, antum sedang menafsirkan Al-Quran. Kalau antum misalnya belajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Pak, dari awal sampai akhir itu hakikatnya sedang menafsirkan Al-Quran. Antum buka misalnya tentang Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Itu tafsir tentang makna al-iman yang ada dalam
Al-Quranul Karim. Antum belajar tentang bab wudu, bab sholat. Itu kan tafsir semuanya tentang yang ada dalam Al-Quran. Maka dari itu, akhi, Umar bin Khattab berkata apa, Pak? Sayatikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bis sunan. Fa inna ahlas sunan a'raf li kitabillah. Bi kitabillah. Akan datang nanti suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat. Maka debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang paling paham tentang sunnah, dialah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Lihat. Itu orang yang paling paham tentang sunnah, dia orang yang paling paham tentang apa? Tentang Al-Quran. Sudah otomatis, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ya, para ahli tafsir yang dari kalangan muhaddisin itu tafsirnya lebih mantap, Pak. Seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari, ahli hadis juga ahli tafsir. Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Katsir, ahli hadis juga ahli apa? Tafsir. Sehingga kalau antum baca kitabnya ya, Imam Ibnu Katsir, selalu beliau menyebutkan penafsirannya dengan hadis, dengan ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ya, dan perkataan-perkataan para ulama. Luar biasa. Itu penting banget. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini, Pak, ya. Cara yang kedua adalah tafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan sunnah yang sahih. Dengan sunnah yang sahih. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat, penafsiran para sahabat. Kenapa kita harus menafsirkan Quran dengan penafsiran sahabat? Karena Allah yang menyuruh untuk mengikuti para sahabat. Allah berfirman dalam surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Tuh lihat, bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radwan. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tuh lihat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhoannya buat siapa, Pak? Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti dalam apa? Tentu dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya akhir. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini apa, Pak? Mafhum mukhalafah ayat ini menunjukkan orang yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun tentunya, Pak, penafsiran sahabat pun juga harus dipastikan kesahihannya loh, Pak. Sebuah contoh misalnya, ya, tentang makna illa abiri sabilin hatta taqtasilu dalam surat An-Nisa, demikian pula Al-Maidah. Kecuali abiri sabilin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan abiri sabilin adalah wanita haid yang lewat ke masjid sebatas lewat saja. Ternyata sanadnya dhaif kepada Ibnu Abbas karena dari riwayat Atiyah Al-Aufi.
Dan Atiyah al-Aufi itu sangat lemah, sehingga tertolak. Yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa penafsirannya abiru sabilin ini musafir. Abiru sabilin itu siapa? Musafir. Sebagaimana dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah. Dan itu riwayat yang sahih. Di sini penting, kita juga harus memeriksa sanadnya kepada sahabat ini sahih atau tidak. Jangan sampai ternyata sanadnya kepada sahabat pun lemah, sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Ada sebuah buku yang bagus banget ya, yang ditulis oleh dosen saya dulu waktu di Madinah, Syekh Hikmat Bashir. Judulnya At-Tafsirus Sahih. At-Tafsir As-Sahih. Di mana beliau hanya menyebutkan asar-asar yang sahih saja dan membuang semua asar yang tidak sahih. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Maka ini, jadi penafsiran dengan penafsiran sahabat pun harus dipastikan akan kesahihannya. Yang kedua, penafsiran sahabat ini Pak, tidak bertabrakan dengan ayat atau hadis. Ya. Kenapa? Karena kalau bertabrakan dengan ayat Al-Quran atau hadis, maka pada waktu itu kita tidak bisa terima. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian saudaraku seiman, itu menafsirkan Al-Quran dengan tabi'in. Dengan penafsiran siapa? Siapa tabi'in itu Pak? Tabi'in itu murid-muridnya sahabat. Ibnu Abbas punya murid siapa? Muridnya Ibnu Abbas dalam tafsir yang paling hebat, Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr itu orang yang paling paham tentang tafsir Ibnu Abbas. Imam Mujahid berkata, Aradtul Quran ala Ibni Abbas thalatha marrat. Aku membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali dari awal sampai akhir, di mana setiap ayat aku bertanya tentang tafsirnya kepada beliau. Bayangkan. Di antara murid Ibnu Abbas siapa lagi? Abul Aliyah, seorang tabi'in, juga seorang ahli tafsir. Di antaranya siapa lagi? Sa'id bin Jubair, Ali bin Abi Thalhah. Ini murid-murid Ibnu Abbas semua, Pak. Iya. Dan Ibnu Abbas, kita sendiri sudah tahu ya, bahwa beliau ini sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena berkat doanya Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas apa Pak? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan Ibnu Abbas ta'wil, yaitu tafsir. Masya Allah. Di antara ulama sahabat yang ahli tafsir siapa lagi Pak? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Iya. Dan banyak para tabi'in yang mengambil dari 3 orang ini Pak. Di antaranya tadi Mujahid, Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Maka mereka orang yang paling paham tentang penafsiran para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi generasi ini termasuk generasi yang terbaik ya, yang disebutkan dalam hadis khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum,
thumma alladzina yalunahum. Iya. Kemudian setelah itu baru kita merujuk bahasa Arab yang fasih. Contoh misalnya, Pak, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahasa Arab yang fasih bahwa istawa ala maknanya hanya satu. Berbeda kalau istawa saja. Kalau istawa saja maknanya ada 6. Tapi kalau setelah istawa ada ala, maknanya hanya satu. Itu ala war tafa. Maka siapa yang menafsirkan kata istawa ala dengan selain ala wartafa, dia salah besar. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Arabi dan yang lainnya, bahwa istawa ala itu maknanya hanya satu. Ala wartafa, tinggi. Makanya dari itu penafsiran kaum Asy'ariyah yang menafsirkan istawa ala artinya istaula, menguasai. Ini jelas penafsiran yang salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Dan tidak sesuai dengan penafsiran Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Ya. Dan penafsiran para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini secara global, Pak, tata cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Namun tentunya, Pak, kita yang pemula, yang belum menguasai ilmu bahasa Arab, belum menguasai ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yang lebih selamat buat kita adalah merujuk kitab-kitab para ulama. Dan buku tafsir yang terbaik adalah tafsir Ibnu Katsir. Buku tafsir yang terbaik tafsir Ibnu Katsir. Ya, cuman tebel banget, Pak. Buat kita orang Indonesia yang nggak suka baca, wah, melihat bukunya aja udah mundur duluan, Pak. Tebel, 8 jilid. Iya. Ya udah, kalau antum nggak mau baca tafsir Ibnu Katsir, para ulama sudah ada yang meringkasnya menjadi mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Dan itu ada terjemahnya dari cetakan yaitu pustaka Ibnu Katsir. Namanya Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Antum bisa baca, beli itu. Itu sudah diringkas. Tapi terjemahannya aja udah berapa jilid itu, Pak. Cuma masalahnya itulah, Pak. Semangat kita bacanya lemah sekali. Kita ini senangnya yang instan-instan. Pengaruh makanan juga, mie instan, makanan instan. Sampai menuntut ilmu pun maunya yang instan. Coba kita tumbuhkan, Mbak, semangat baca kita untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini ya akhi secara global daripada tata cara menafsirkan Al-Quran. Kemudian beliau berkata, wala yajuzu tafsirul Quran tafsiru birra'yil mujarrad. Dan tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal. Banyak sekali akhi tafsir-tafsir di zaman sekarang hanya dengan akal-akalan saja. Contoh lagi, orang yang suka khuruj, Pak, 3 hari, 7 hari, ngambil ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat tuh, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, disuruh keluar katanya tuh. Kita lanjutkan sedikit, kemudian kita buka tanya jawab. Kemudian beliau berkata,
Wala yajuzu tafsiruhu birra'il mujarrad. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal. Kenapa? Fa innahu minal qawli 'ala Allah bighairi ilmin. Karena itu termasuk berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Karena berkata dengan tanpa ilmu, akhi, termasuk sumber berbagai macam kesesatan. Semua kesesatan, syirik, bid'ah, berbagai macam penyimpangan, semua muncul dari berkata tanpa ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33 ketika menyebutkan tentang perkara-perkara yang Allah larang. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa saja? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lihat, Allah mulai dari fahisyah, naik dosa, naik zolim, naik syirik, dan ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah tutup dengan ayat itu apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan berkata tanpa ilmu? Kata para ulama, li'annahu umdatud dhalal. Karena berkata tanpa ilmu itu sumber berbagai macam kesesatan. Sumbernya munculnya syirik gara-gara ngomong tanpa ilmu. Sesajen boleh katanya, jimat boleh, asal kita tawakalnya sama Allah. Iya, ini kan berkata tanpa ilmu. Boleh tabaruk ke kuburan orang soleh. Ini kan berkata tanpa ilmu. Yang akibatnya apa? Akibatnya terjadilah kesyirikan. Berbagai macam kebid'ahan akibat berkata tanpa ilmu, bukan berdasarkan dalil, hanya akal-akalan semata. Makanya berat, Pak. Maka menafsirkan Quran hanya dengan akal, ini termasuk berkata tanpa ilmu. Makanya siapapun yang menafsirkan Al-Quran, wajib kita lihat mana dasarnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penafsiran para sahabat. Ada tidak penafsiran dari mereka? Kalau tidak ada, hati-hati. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Seperti misalnya menafsirkan syu'ara dengan pemusik. Ada tidak? Nggak ada satupun. Tafsir manapun kalau antum buka, nggak ada yang menafsirkan itu. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyah wa amsalihha kufrun. Dan mentakwil Al-Quran dengan takwil-takwil batiniyah dan yang semisalnya itu termasuk kufur. Siapa batiniyah? Mereka salah satu firqah dari kalangan Syiah. Mereka punya keyakinan Al-Quran itu punya makna lahir dan makna apa? Batin. Menurut mereka, penafsiran para ahli tafsir itu, Pak,
makna lahir semuanya. Makna batin itu katanya hanya diketahui oleh imam-imam mereka. Yang dengan cara itulah mereka mengotak-ngatik Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Sebuah contoh ya penafsiran batinnya. Makna firman Allah as-sab'al masani, 7 yang diulang-ulang tentang surat Al-Fatihah. Makna yang benar adalah as-sab'al masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah itu memang dengan ijma' seluruh ulama 7 ayat yang dibaca berulang setiap kali apa? Sholat. Apa kata mereka? Itu makna yang lahirnya. Makna batinnya adalah 7 imam. Maksudnya siapa? Imam mereka. Contoh lagi Pak, orang Syiah menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka makna lahirnya sapi betina, makna batinnya Aisyah. Karena mereka mengkafirkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran yang seenaknya. Yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula bahasa Arab yang fasih, secara bahasa pun sangat nggak nyambung. Sangat tidak nyambung. Tapi demikianlah, dengan cara itulah mereka berhasil mengotak-ngatik Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Inilah bahaya batinnya di situ, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu hati-hati sekali lagi, Pak. Ya, jangan sampai menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Berusahalah kita untuk merujuk kitab para ulama, ya, dan jangan sampai mengandalkan tafsiran masing-masing. Saya pernah ke salah satu universitas, saya lihat ada mahasiswa yang sedang berhalakoh, dipimpin satu orang. Rupanya mereka sedang membahas tafsir. Ambil satu ayat, lalu si pemimpinnya mengatakan, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Kamu. Jadi setiap orang disuruh nafsirin, Pak. Padahal yang istilahnya yang hadir di situ mahasiswa yang bahasa Arab aja nggak bisa. Sudah disuruh nafsirin Al-Quran. Ini bahaya banget, Pak. Inilah sumber kesesatannya di situ. Orang yang bukan ahli sudah berani menafsirkan. Sudah otomatis pasti tafsirnya akan salah. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Demikian, ya. Dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Naam. Kalau misalnya ada orang yang menolak arti tafsiran yang sudah diartikan oleh ahlu sunnah, apa yang harus kita lakukan? Kemampuan antum apa? Punya ilmu enggak untuk membantah? Kalau antum enggak punya ilmu untuk membantah, lebih baik tinggalkan. Tapi kalau antum punya ilmu untuk membantah, tanya. Jadi menurut kamu tafsiran ayat ini apa? Dia pasti menjawab, menurut saya tafsirnya begini. Rujukanmu siapa? Dasarnya apa? Kenapa kamu nafsirkan ini? Uber, Pak. Kalau dia berkata, ini pemahaman saya sendiri, subhanallah.
pemahaman kamu tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Siapa yang lebih paham? Rasulullah atau kamu? Pahamkan kepada dia. Bahwa manusia yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah dikatakan nusyuz apabila seorang istri keluar dari rumah meninggalkan suami dan anak dalam beberapa hari? Keluarnya dengan izin suami apa enggak nih? Kalau tanpa izin jelas nusyuz itu. Jelas nusyuz. Karena istri tidak boleh pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kalau dia pergi begitu saja tanpa izin dari suami, nusyuz itu, Pak. Dinasihati selalu membangkang, ngeri. Tidak bersyukur atas pemberian suami dan selalu kurang. Udahlah ganti engsel pintunya, Pak. Masih banyak insya Allah yang lebih soleha dari itu. Pernah Nabi Ibrahim mendatangi anaknya Ismail ke rumahnya. Ternyata anaknya Ismail lagi nggak ada. Yang ada istrinya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupan kamu? Rupanya istrinya ini ngeluh terus, kita selalu kurang gini. Kata Nabi Ibrahim, kalau Ismail datang, sampaikan salam dari saya, suruh ganti engsel pintu. Pergilah Nabi Ibrahim. Datanglah Ismail. Kemudian istrinya berkata, tadi ada orang tua datang dan dia mengirimkan salam buat kamu dan katanya suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku. Yang dimaksud dengan engsel pintu itu kamu. Makanya diceraikan, nikah lagi dengan wanita solehat. Suatu ketika datang lagi Nabi Ibrahim. Lalu bertanya, mana Ismail? Dia lagi pergi cari nafkah. Bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah. Saya bersyukur atas nikmat Allah. Iya. Kata Nabi Ibrahim, kalau Ismail pulang, sampaikan salam buat dia dan bilang pertahankan engsel pintunya. Iya. Apakah jika masih mempunyai hutang puasa Ramadan, tidak boleh puasa sunnah, termasuk puasa Asyura? Apakah hutang puasa Ramadan harus dilunaskan dulu? Betul. Karena kaidahnya Pak, yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Bagaimana antum sibuk dengan yang sunnah, melalaikan yang wajib? Aneh ini namanya. Maka dari itu, ya, dahulukan yang wajib dulu. Baru kemudian setelah itu baru kejar yang sunnah. Adapun antum ngejar yang sunnah, melalaikan yang wajib, antum termasuk tertipu. Ya. Haram enggak suami suka nonton TikTok? Ini yang ditonton apa ini? Dimana yang jualannya itu akhwat bahkan tidak berhijab. Oh ini kayaknya mau beli. Kalau memang penjualnya itu akhwat, sebaiknya suami ngasih ke istri aja. Ya. Nah, ini yang jualannya akhwat, kamu aja yang beli sana. Itu lebih selamat hatinya. Ya. Ingat akhi,
Jangan pernah merasa aman dari namanya fitnah wanita. Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Wanita. Seorang salaf terdahulu berkata, umurku sudah 80 tahun, tapi aku masih khawatir fitnah wanita. 80 tahun. Antum berapa? Masih muda. Masih menggebu-gebu syahwat. Kemudian antum menganggap, insya Allah gak bakal terfitnah. Nah itu. Berarti antum merasa aman dari makar Allah. Hati-hati itu. Apa hukumnya ibu-ibu perempuan senam di lapangan terbuka? Ya nggak boleh tuh Pak. Semua menyaksikan. Ya, lenggak-lenggok, gerak-gerak sana sini. Nggak boleh saudaraku. Wanita itu disuruh oleh Allah menyembunyikan perhiasannya. Allah berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Allah juga berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian tabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah. Ayah dan ibu daftar haji estimasi berangkat 2030. Qadarullah tahun 2022 ibu meninggal dan keluarga setuju porsi haji ibu diberikan kepada saya. Ahli waris yaitu ayah, kakak saya dan adik belum ada yang pernah haji. Apakah ibu saya termasuk yang wajib haji sehingga harus diqadha, dibadalkan? Iya, tapi syaratnya sudah pernah haji. Orang yang ingin menghajikan harus sudah pernah apa? Haji. Jadi kamu gak apa-apa, hajilah dulu. Nanti ada rezeki, hajikan ibumu. Hajikan siapa? Ibumu, karena ibumu sudah mampu. Qadarullah keburu meninggal dunia. Maka itu tugas anak-anaknya untuk menghajikan siapa? Ibunya. Iya. Bolehkah memasang gigi palsu? Boleh. Dahulu di zaman Nabi bahkan Pak, ada teknologi hidung palsu yang terbuat dari emas. Karena banyak sahabat ketika perang tuh hidungnya terpotong. Kalau dibiarkan membusuk. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk menggantinya dengan hidung emas. Ini teknologi yang belum ada kayak di zaman sekarang. Zaman Nabi udah ada tuh Pak. Ya, hidung palsu yang terbuat dari emas. Demikian pula gigi palsu. Misalnya antum ompong, gak punya gigi, mau ngunyah susah. Sementara kita harus makan, Mbak. Makanya pakai gigi palsu, silahkan. Seperti itu tidak apa-apa. Karena itu masalah urusan dunia pada asalnya halal. Sudah tidak lagi bertanya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.